Oke, yuk. Ya, teman-teman sekalian, hari ini tanggal 19 Desember. Sebetulnya saya mau ada pengumuman dulu. Dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan, saya bakal ngundang teman-teman buat ada satu. Saya pengen ngetes sesuatu gitu ya. Ngetes sesuatu, latihan bareng, tapi bukan latihan gitu-gitu ya. Latihan olah nafas makan udah biasa. Nah, ada beberapa teknik yang pengen saya uji coba ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman, nanti saya umumin, gak akan mendadak, mungkin 3 hari sebelumnya. Intinya saya pengen ngetes apakah si energi kita ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang berbeda, selain terapi atau self-healing gitu ya. Semoga ini bisa jadi solusi buat teman-teman masuk di 2023 gitu ya. Oke. Buat hari ini, seperti biasa, hari Senin, berarti kita latihan yang esensial gitu ya. Kita mulai seperti biasa, teman-teman posisinya duduk, tegak dulu punggungnya, fokus dan konsentrasi. Di-mute dulu, Kang Heri gitu ya. Yang belum di-mute dulu. Oke ya. Fokus, konsentrasi, tegak punggungnya, atur nafas perut ya. Atur nafas perut, tarik lewat hidung, kembungin perutnya. Penuh, terus buang lewat hidung lagi, kempesin sampai sehabis mungkin. Tarik langsung buang, masuk hidung, keluar hidung. Pas tarik kembungin perut, pas buang kempesin perutnya sehabis mungkin. Baru boleh tarik. Ingat, saya ulang lagi dan selalu saya ulang. Yang namanya olah nafas itu, patokannya adalah yang pertama buang nafas sampai benar-benar habis aja dulu. Kalau itu udah terlaksana, maka step keduanya, tariknya pelan-pelan. Kalau buang udah sampai habis, tariknya udah bisa pelan-pelan, tahannya dilamain. Jadi ya, fokus. Ya. Ketika nafas perut di awal seperti ini, yang kita cari adalah ritme. Itu minimal banget lah. Cari fokus, ritme, buang sampai benar-benar habis, baru tarik. Oke, kalau yang udah biasa, sambil dirasain energi di sekeliling tubuh teman-teman, kita tuh kayak ada atmosfernya, rasakan atmosfer itu, rasakan dia ikut bergerak ketika kita ngatur nafas. Makin lama makin rileks, makin tenang, fokus pikiran teman-teman bakal rasa semakin dalam gitu ya. Kalau tangga mah ke bawah, kalau fokus mah mengerucut, badan bakal jadi rileks banget. Nah, pada fase ini adalah fase terbaik untuk berdoa. Maka sebelum kita latihan, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Fokus sampai habis gitu ya. Selesai doanya. Hal kedua yang saya minta dari teman-teman adalah sekarang bayangin kita ada di lapangan yang sama. Hitungan 3, bareng-bareng ada di lapangan yang sama. 1, 2, 3. Tep. Ya, bagus. Langsung pada hadir, bagus. Pertahankan dan yakin ya. Kan saya belum baru pertama banget. Bayangin aja kita di lapangan yang sama. Kalau kita lagi latihan di lapangan kan, kalau kita tutup mata, kedengeran tuh suara pelatihnya. Sama persis. Kita ada di lapangan yang sama. Perbaiki nafasnya, buang sampai habis. Perbaiki nafasnya, buang sampai habis. Oke. Hari ini kita akan latih 3 nafas. Perut, dada, dan diafragma. Tapi gerakannya simple-simple gitu ya. Harapannya adalah kita bisa nguasain dan ngebedain sih antara 3 nafas ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu saya minta teman-teman dari sekarang sampai nanti latihan ditutup, nafas harus sebaik mungkin. Minimal buang sampai sehabis mungkin, gitu ya. Nafas perut dulu. Oke, kita mulai dengan 4 perut, 4 dada seperti biasa. Nafas perut, terus nanti tarik, penuh, buang.
gitu ya, 4 kali. Nafas kelimanya sama gerakannya, tarik, tahan dulu, kalau udah siap buang. 4 perut, 4 dada. Oke, siap-siap. Habis dulu dalam 3, 2, 1, ya bismillah. Tarik perlahan sepelan mungkin. Selaraskan antara gerakan sama si nafas ya. Penuh, langsung. Mulai rasain kepadatan atau minimal kalau teman-teman baru gesekan udara di sela-sela jari. Kalau yang udah hawa panas udah pernah kerasa, rasakan hawa panasnya. Tiap orang beda-beda. Latih sesuai dengan apa yang benar-benar teman-teman sudah rasakan. Habis banget, tarik lagi. Nafas perut 4 kali, disambung sama nafas dada 4 kali. Ya, yang ini masing-masing, sokder. Sok. Tuh, bagus, nice. Padat, bagus. Yang penting disiplin aja, buang sampai habis. Niatin bahwa latihannya mau maksimal, semaksimal mungkin. Ya, good. Yang baru gabung, kita ada di lapangan yang sama, bayangin ada di lapangan yang sama. Ini banyak ini yang datang. Oke, kita cek berapa, penasaran saya. Terusin ya, 4 perut pada dada ya. Oh, 41. Ya, lumayan. Ya. Kalaupun teman-teman, Kang, saya lagi di jalan nih, saya nggak bisa latihan. Saya lagi naik mobil segala macam. Bayangin aja di lapangan yang sama supaya dapat settingannya ya. Itu kemarin banyak yang nanya kayak gitu. Asal teman-teman bayangin ada di lapangan yang sama, settingan segala macam, insya Allah dapat. Nanti bisa dilatih di latihan mandiri ya. Setelah 4 perut 4 dada selesai, tangannya buka di atas paha, fokus konsentrasi, tegakin punggungnya. Masih nafas dada berarti ya sekarang. Fokus, habis dulu. Kalau yang belum selesai, selesaikan dulu. Nafas dada. Si pundak, tarik sampai ke belakang. Jadi lu ditarik banget gitu ya ke belakang. Sampai nanti si punggungnya kerasa ketarik. Biar memastikan punggungnya tegak. Buang sepelan mungkin, tarik pelan mungkin, buangnya pelan, tarik, tahan dan buang sampai habis banget baru boleh tarik. Sampai benar-benar habis, sok diperbaiki dulu nafasnya, dipoles lagi sampai terbaik. Oke, good. Kita penyaluran dasar dulu seperti biasa, standar banget, tangan taruh di depan, telapaknya dibuka, mau lebih kerasa lebarin. Ya, kalau mau biasa aja di sini. Kalau mau lebih kerasa dilebarin. Sama aja kok. Fokus, konsentrasi. Terutama teman-teman yang udah bisa ngerasain putaran, rasain di tengah-tengah telapaknya pasti ada yang lebih padat ya, lebih ngebor gitu. Rasain itu dulu. Oke. Pada fase ini teman-teman benar-benar ngerasain dulu energi di depan teman-teman. Ini ada dinding padat dan teman-teman bisa ngerasain dinding itu. Ya, kalau dimaju mundurin lebih gampang kerasa ya. Kalau yang udah peka sih diginin aja udah kerasa. Diam aja dulu, fokus dulu. Sampai kerasa bener-bener kita kayak megang sesuatu. Minimal kayak megang bantal lah atau jelly gitu di depan gitu. Oke, dikuatin dulu ya. 3, 2, 1, der. Iya, dilawan.
Kalau dia makin kuat, pertahankan, dilawan. Jangan mau mundur, dipertahankan dulu. Perkuat lagi, siap-siap. 1, 2, 3. Der. Oke. Tarik, tahan, dan buang. Rasakan terus tolakan ini ya. Tarik biasa ke samping dada. Tahan dulu, pas buang, buka dulu. Rasain tolakan, baru dilawan. Ya. Siap-siap. Dalam 3, 2, 1. Tarik. Rasain dulu dorongannya, ikutin. Tahan, rasakan bola di telapak tangan. Kalau udah siap, buka telapak, rasakan tolakan, dorong lawan. Kalau keburu habis nafasnya, belum sampai ujung, tarik tahan lagi, dorong lagi. Ya. Simple banget, gerakan cuman ini doang. Yuk, geder. Ya. Kualitas latihan itu bisa ditingkatkan dari berbagai sisi. Salah satunya adalah disiplin di nafas. Secara berkala, di latihan-latihan kita ngingetin lagi nafas harus bagus loh, gitu ya. Ini salah satu latihannya, gitu ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu pernah, hari ini diingetin lagi, buang nafas sampai habis, tarik pelan-pelan, tahannya dilamain, rasakan selalu energi ketika tarik, tahan, dan buang. Kunci-kunci paling dasar latihan olah nafas. Terapkan semua. Kalau udah tarik lagi. Nafas kedua lebih dahsyat. Nafas ketiga lebih dahsyat lagi. Harus begitu. Nafas 1 menyusun nafas berikutnya. Buang. Punggungnya tegakin. Pastikan ketika ngedorong tekanan ini, punggungnya tegakin. Terus, dar. Bagus. Iya. Yuk, gerakannya cuman gini doang. Tapi bakal berat. Habis dulu. Yuk, ini baru kita ngebuka apa ini jalur ya. Jadi kalau nembak ya, kalau suka tembak-tembakan gitu. Ini mah kayak kita baru lasernya gitu. Belum nembak triggernya, belum. Tapi udah target gitu ya. Ditandain. Jadi ini kayak energinya baru dikasih tahu, oh jalurnya lewat sini gitu ya. Nanti pas diafragma baru digeder. So, pull. Yuk. Gerakan simple banget sampai kita udah nggak usah mikir lagi gerakan. Konsentrasi full di nafas dan di kepadatan. Habis banget. Habis. Kalau udah siap, buang. Kang, saya pengen lebih dahsyat, lebarin. Jadi tariknya disayin, tak, buang, das gitu. Biasanya kalau dibuka lebar lebih, karena bidang energinya lebih gede ya. Jadi pasti lebih berat, lebih peka gitu. Kalau di sini itu kan bidangnya cuma segini, tapi kalau lebar itu berarti kita ujung ke ujung. Habis. Kalau udah habis, tarik lagi, das. Tahan dulu. Dar. Kang, saya mau lebih dahsyat lagi, jari-jarinya lebarin. Peng. Jadi lebih peka. Geder aja dulu, yuk. Kalau teman-teman ngerasa kok nafas saya pendek-pendek, lamain. Di sini kita geder nafas dulu. Ya. Buang sampai habis. Tarik lagi, das. Full, masih. Sekitar 2 menit lagi.
Pastikan teman-teman dapat ya. Dapatnya maksudnya apa ya? Dapat feel-nya gitu. Bahwa ngatur nafas yang bener tuh kayak gini. Habis. Habis. Terus geder dulu. Sok. Dikuatin sebentar. Terus teman-teman fokus setting mas saya. Terus. Oke. Masih 2 kali lagi tangannya taruh dulu di atas paha. 2 kali lagi tangannya taruh di atas paha. Kalau udah, tegakin punggungnya, atur dulu. Pertahankan feelingnya ya. Habis. Oke. Perhatiin dulu sebentar ke sini. Ya. Sambil teman-teman jaga konsentrasinya, perhatiin dulu sebentar ke sini. Ya. Kita mau kayak tadi. Cuman beda sedikitnya gini. Kan di sini ya. Kan kalau tadi ke sini. Tarik, tahan, buang depan gitu ya. Bener-bener dirasain si kepadat segala macam. Sekarang kita mau mirip banget. Pas tarik teman-teman tangannya ke bawah dulu, baru naik ke sini. Tahan dulu di sini, buang ke depan. Yang dikejar adalah teman-teman bisa ngerasain putaran energi dari sini ke bawah sampai kaki ini telapak naik merambat ke atas, gabungi di sini, terus ke depan. Jadi kalau saya dari sini, ini tuh ada muter kayak gitu tuh, das ke sana. Nah kita ngejarnya dari kaki naiknya kerasa, ke depannya kerasa, naiknya kerasa, ke depannya kerasa ya. Yuk, cobain aja dulu lah, karena ini belum pernah kan ya. Siap-siap. Tangan depan. Jaga feel-nya. Saya rasa sih udah padat semua ini. Ya. Jadi saya ulangi ya. Tarik ke bawahin. Teng. Pas naik itu dari ujung kaki kerasa. Teng. Naik ke pundak, ke tulang belakang gitu ya. Tak. Tahan dulu. Baru buang. Pas buang makin gede. Bawahin lagi. Gitu ya. Yuk siap-siap. 3, 2, mulai. Pakai feeling dirasain banget-banget. Deng, ke bawahin dulu. Ada padatnya. Mungkin nggak sepadat, belum padat gitu ya. Nggak sepadat yang kayak tadi. Naikin masih. Dari kaki ada menjalar. Tahan dulu. Buang. Buka telapak. Dorong. Beng. Di sini kan makin padat nih. Makin padatnya bawa semua. Habis banget. Tarik. Deng. Ingat dari telapak naikin. Wih, panas. Terus. Buka, buang. Atur masing-masing ya. Pas buang, dibuka dulu. Der gitu. Kalau habis nafas di sini, tarik tahan, dorong lagi. Ya, bisa jadi 2 kali nafas, 3 kali nafas. Yang penting maksimalin kepekaannya. Penghabis, tek ke bawah. Apa ya, gerakan ke bawahnya sih nggak terlalu gimana ya. Tapi yang paling penting tuh feelingnya. Ke bawah itu, energi besar ke bawahin, masukin lagi lewat telapak, jalurnya dibuka. Teng, wer gitu. Sok, udah, cobain. Cobain dulu aja lah, susah kalau di bayang-bayang gitu ya, susah. Ini mah sesuatu yang harus dirasain sendiri, harus dialami gitu.
Cobain. Keluar, angkat naik, buka. Ini antara merinding, hangat, panas sih sebetulnya mah. Padet, merinding, gerenyam-gerenyam, segala macam, segala kerasa ini mah. Nikmati sih, teman-teman lagi ngerasain energinya ya. Energi itu kan kerasa sama kita itu beda-beda. Gimana sensornya ya. Contoh seperti kita ada TV lah gitu ya. Kalau TV dinyalain gitu, kan kita bisa nerima cuma suara doang. Tapi sebetulnya TV-nya jelas ada. Tapi mungkin sensor suara yang lebih peka kita. Ada yang cahaya doang gitu ya, visual doang. Ada yang warna, ada yang enggak kan gitu ya. Tapi semuanya tidak tidak membuat fakta bahwa TV itu ada gitu ya, siaran TV itu ada gitu. Jadi teman-teman, maksud saya, teman-teman ada yang bisa ngerasain gerenyam-gerenyam, ada yang bagian kepadatan, ada yang putaran, ada yang emang panas, ada yang jalur. Tiap orang beda-beda. Itu adalah rasa terhadap sesuatu yang sama ya, si energi itu. Gitu. Jadi apapun itu udah rasain aja. Nanti makin lama makin dahsyat. Terus, habis. Masih. Masih. Sok dicoba dulu. Dikasih waktu. Yuk, masih. Coba diulik dulu, karena saya tahu ini hal yang baru ya. Baru banget nih. Jarang kita ngerasain aliran dari telapak kaki. Dirasain. Oh, kalau kaki itu gampang juga ternyata kerasanya gitu ya. Telapak tuh pas dinaikin itu kerasa. Ada yang minimal ya, kayak apa ya. Kayak air gitu ya, bukan air makan ke bawah ya. Ya kerasa lah kayak disapu gitu, kayak. Semoga teman-teman bisa ngerasain ya. Tak bawah. Walaupun tangan kita nggak sampai ke telapak, tapi begitu naik itu teng dari telapak. Teng, naik. Terus dah. Sip. Dengan tetap konsentrasi, tetap melakukan hal yang sama, tambahin sedikit gerakannya, dimodif bukan tambahin ya. Gerakan cuman ini doang. Pas ke bawah, sama persis, naik dari telapak naik ke atas, punggungnya tegak naik ke atas. Kan tadi mah ke depan, ini mah langsung ke atasin. Das. Habis banget. Tarik lagi. Tarik, tak. Di sini boleh pas nahan, nggak apa-apa kalau kepanjangan nariknya ya. Langsung buangin. Karena ini gerakannya panjang, bisa jadi nggak ada berhentinya. Jadi pas dini tarik penuh. Pas di bawah udah penuh, langsung pas naik itu nahan sambil kerasa. Buang. Dah. Pastikan punggungnya tegak ya. Biar ini enak banget ini. Habis banget. Das. Bawah lagi. Tarik sampai bawah. Tahan naikin. Tetap kerasa ada yang jalan dari kaki. Penuh. Tahannya udah. Ke atasin. Rasain sih kepadatan-kepadatannya. Sok.
Teman-teman fokus di situ, saya bantu settingannya. Siap-siap. Terus ya. Stop. Fokus aja dulu di situ. Bagus. Muternya udah bagus. Kerasa banget muternya udah ngebentuk gitu. Kang, gimana Akang tahu ketika ini energi ditembakin ke depan? Kan kalau tadi cuman tarik dorong kan ada resisten ya, ada tolakan ke sayanya. Kalau ini mah enggak, begitu didas gitu langsung naik energinya. Jadi teman-teman basically ya berarti udah ngebentuk si putaran ke atasnya. Banyak banget yang udah kebentuk lah ini. Terus masih dipelanin, kalau bisa dipelanin. Kalau bisa dirasain banget. Waktu kita latihan sama kok. Ya, kemarin segitu, hari ini juga segitu. Gerakannya sedikit banget. Cuman ini udah gerakan paling akhirnya udah ini gitu ya. Supaya rada lama di gerakan yang sama. Kan biasanya kalau latihan kan suka beberapa gerakan ya. Jadi kan dibagi-bagi waktunya. Kalau hari ini memang gerakannya memang cuman yang ini. Sebentar lagi, sekitar semenit, terus kita modif sedikit nafasnya. Ya, bukan gerakannya. Gerakannya udah bagus ini. Gitu ya. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, simple banget, nafas dada tarik ke bawah. Pas bawah penuh, pas naik, tek. Pikiran jangan di telapak tangan, tapi pikiran ngambil energi, ngerasain dari telapak kaki naik ke atas. Set. Jadi kita fokusin putaran yang ada di badan. Penuh sampai sini kan ya, dorongin ke atas. Wus. Jadi nahannya sambil gerak. Karena gerakannya panjang ini. Habis lagi, tarik lagi. Kan lama nih. Kalau udah peka, ke bawahnya rada susah. Tarik das, merinding biasanya. Punggung tegak. Ini udah tahan nih. Buang. Mungkin kepadatan nggak terlalu kerasa pas dorong ke atas. Beda dengan yang biasa yang 4 gerakan standar ya. Kenapa Kang? Kalau ini ya ke atasnya nggak terlalu berat seperti biasanya. Kenapa? Karena emang energinya udah muter ke atas. Jadi ini sebetulnya ngikutin aliran. Yang penting kerasa aja. Tek, muterin lagi. Das, gitu ya. Fokus, konsentrasi. Yang udah tahu nafas diafragma, sekarang diubah jadi nafas diafragma. Tarik ke sini. Tahan naik ke atas. Tapi saya mintanya teman-teman ke atasin dulu full. Baru dibuang. Di sini. Baru tarik lagi ke bawah. Ya. Tahan ke atas, full sampai atas dulu, dikit lagi lah sampai full gitu. Sebelum full baru dibuang. Dar, buang. Habis. Das gitu. Ya, bedanya adalah dibuangnya di akhir-akhir. Jadi bisa jadi pas nahan tuh udah sampai atas gitu, baru dibuang. Dar, di sini. Bis, baru gitu. Ini bakal capek nih. Bakal cepet banget capeknya. Terus. Kang, boleh nggak saya kalau ke atas jarinya dicakar? Pengen rasain di ujung-ujung jari? Boleh. Kang, saya pengen cakar supaya kelihatan bola? Boleh. Diatur aja gitu. Kang, boleh nggak saya ke atasnya sambil cuma 2 jari gini? Boleh. Supaya penyalurannya ke ujung jarinya lebih bebas lah. Gerakan dasarnya begitu, modifnya mah bebas. Tergantung teman-teman pengennya seperti apa.
cakar bisa, gini bisa, 2 jari bisa gitu ya. Gaya juga nih. Gitu bisa. Nafas masih diafragma ya. Nah, kemodifan satu lagi adalah gerakan persis sama, buang sama-sama di ujung karena ini nafas diafragma. Cuman bedanya adalah habis buang nafas habis, teman-teman ngitung dulu. 1, 2, baru boleh tarik. Ya, habis dulu sehabis-habisnya, hitung 1, 2, baru boleh tarik. Yuk. Satu, dua, baru boleh tarik. Jadi ada jeda. Ada jeda. Jadi lebih berat lagi. Yuk, dar. Sok udah dilihatin. Sok. Bagus. Habis dulu. Nafasnya jaga ya. Saya tahu ini berat. Teman-teman pasti latihannya berat. Dijaga. Sebentar lagi kok. Ini udah. Ya. Udah mau ending latihan. Udah mau akhir latihan. Terus. Hajar dulu. Udah terakhir-terakhir malah digeder. Dipus. Dipaksain. Ingat ya, kita latihan itu mewakili mereka yang nggak bisa latihan. Sementara mereka belum tahu, nggak ada kesempatan mungkin, pengen latihan tapi lagi sakit, gitu ya. Semua kita yang latihan ini 40 sekian orang ini mewakili mereka yang mungkin belum berkesempatan berlatih, gitu ya. Tapi menantikan manfaat dari terapi. Kan teman-teman lihat sendiri minggu ini kita banyak banget yang perlu dibantu ya di grup. Ya buat orang-orang inilah gitu ya. Kalau teman-teman ikutan Mediteranya Teh Ambar, Jurnal Astral, wah, itu latihan hari ini ya buat jauh lebih banyak lagi makhluk kan gitu ya. Ajar terus, dar, makanya geder. Oke, bagus. Selesaikan sampai habis 1, 2, tangannya taruh depan, nafas dada. Diam dulu di sini, nafas dada. Ya, terus. Diam dulu di sini, nafas dada. Dirasain dulu. Tadi kan diafragma, rubah ke dada ya. Nah ini kalau ini kita endingnya hari ini bukan gerakan yang biasa, tapi pakai gerakan ini ya. Gerakannya ada 2, simpel banget. Tarik ke dada, tahan, buang ke bawah. Pas ke bawah rasain tulang punggung terutama ya, buang. Ini 1. Dari sini silang, tarik, tahan, buang depan. Habis, kan gitu ya. Ulang lagi. Tarik, tahan, buang bawah. Tarik, tahan, buang depan. Simple ya. 5 kali seri. Berarti total cuma 10 kali nafas buat nutupnya. Ya, habis itu nafas perut. Oke, siap-siap. 3, 2, habis. Tarik ke samping dada dulu. Tahan. Bener-bener dirasain. Buang bawah. Punggungnya tegak. Kayak mandi ini. Tuh. Gerenyam-gerenyamnya. Habis banget. Tarik silang. Tahan dulu. Panas. Beda-beda sih tiap orang ya. Buang. Das. 1 seri. Ya. Totalnya 5 kali. 5 kali 2. Cuma 10 kali nafas. Setelah itu teman-teman tangannya taruh di atas paha lagi. Atur nafas perut. Ya. Sok. Yang ini mah nggak akan diaba-aba lagi. Yang terbaik. Ingat teman-teman udah menginvestasikan apa ya? Teman-teman sudah nuker waktu yang nggak akan kembali sebanyak 40
3 menit tadi latihan. Pastikan manfaatnya benar-benar maksimal gitu. Lakukan ini yang terbaik, buang benar-benar sampai habis, nafas perutnya harus konsentrasi banget gitu ya. 43 menit yang tadi latihan, mahal banget, nggak pernah bisa kembali. Semoga manfaatnya sepadan gitu ya. Sok, bentar ya. Sok, terusin. Saya ganti headset dulu. Terus. Sampai akhir, nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru, benar-benar yang terbaik. Benar-benar yang terbaik. Kalau udah nafas perut dulu, nafas perutnya juga fokus, konsentrasi gitu ya. Ini hasil kerja kerasnya dikumpulin semua untuk modal di latihan berikutnya atau di terapi di aplikasi berikutnya gitu ya. Oke. Sip. Ya. Gak usah buru-buru ya, benar-benar yang terbaik ya. Yang terbaik. Kalau udah nafas perut. Perutnya juga tetap sampai habis banget gitu. Supaya gampang, teman-teman fokusnya, perutnya benar-benar dikempesin pas nafas perut dan punggungnya tegak. Nanti ada, kalau dikempesin banget ada kayak titik gitu yang si otot kita tuh mengacu pada satu titik. Nah itu yang di situ yang teman-teman harus fokusin di titik itu gitu ya. Oke. Ya, berapa lama Kang nafas perutnya? Ya 5-10 kali deh. Soalnya kayaknya latihan ini lagi bagus gitu. Kalau habis 5-10 kali teman-teman pengen langsung ada pasien nih, ada saudara, ada teman, ada yang di grup. Bayangin tembak udah gitu ya. Yang di grup mah udah di setting-setting jadi tinggal tembak-tembak aja gitu ya. Harusnya sih aman. Oke, sambil kalau teman-teman sudah nafas perut yang terbaik, udah fresh, kalau ada yang mau ditanyain atau mau gimana boleh nanya sekarang. Kang, tadi lupa gerakannya, boleh ditanyain lagi. Sugan. Tapi ada videonya sih, tinggal dimainin aja nanti di YouTube gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin? Atau mau sharing, mau apa? Mau nggak usah tentang latihan juga boleh. Boleh atau mau cerita tadi, gimana kerasanya boleh. Silakan, kita masih punya sekitar berapa nih? 14 menit. Masih lama ya? Wah, kurang disiksa. Baru 46 menit. Harusnya disiksa. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin? Soleh, boleh silakan. Jangan sungkan. Oh, nyawanya belum pada balik. Belum nyambung ini. Mau ngomong aja belum. Oke, teman-teman sekalian, kalau teman-teman belum mau nanya, jadi saya mau ceritain dulu hari ini kita latihannya apa. Seperti teman-teman sudah duga, hari ini latihannya adalah fokus ke sebetulnya pemutaran energi di ini ya, di tubuh ya. Jadi kalau kita muterin energi di tubuh itu bukan kayak gasing ke kiri ke kanan, tapi energinya kita puterin ke depan. Jadi kalau kita anggap aja kayak ban ya. Jadi kalau bannya dilepas, kita tuh nguruntul ke depan gitu ya. Gitu, set gitu. Kenapa kita pakai putaran yang seperti ini? Ini hints-nya ada di jurus DNA sebetulnya. Kalau teman-teman latihan jurus DNA, which is ceritanya itu adalah jurus yang memang bukan ceritanya, emang jurus yang sulit ya. Jurus yang sulit. Salah satu yang diminta adalah perputaran energi di badan yang arahnya ke situ. Nah, jadi latihan kita di XAI, karena di XAI kan nggak akan pernah latihan jurus DNA. Karena di XAI kan yang dasar-dasar aja. Nah, harapannya kurikulumnya XAI itu mengarah ke yang advance. Jadi kalau teman-teman latihan di Lantera, lebih mudah untuk adaptasi gitu ya. Lebih mudah untuk menguasai jurus-jurus yang advance-nya. Kira-kira gitu ya. Tuh. Nah, jadi hari ini fokusnya adalah putaran energi di badan gitu ya. Biasanya kita latih ini yang pakai gerakan ini ya, tarik, tahan, buang, des gitu kan. Biasanya itu. Tapi hari ini lebih difokusin full aja di bagian yang muterin ini.
Harapannya teman-teman sih bisa ngerasain sih tangannya kayak gerak sendiri tapi tetap padat gitu ya. Ya harapannya bisa kerasa alha minimal kayak gitu. Nah, fungsinya apa, Kang? Fungsinya ya macam-macam. Satu, untuk pertahanan, karena energi yang berputar itu akan jauh lebih stabil, dan kalau ada gangguan segala macam, dia bisa proteksi otomatis. Kedua, dia juga nyerap energinya. Jadi kita kalau punya putaran energi yang baik, tidak akan terlalu banyak pakai energi cadangan lah gitu ya. Bukan cadangan ya. Energi badan kita gak akan kekuras gitu. Jadi karena putarannya cepat memulihkan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Minimal itu dua fungsi dari putaran-putaran energi yang di badan kita sendiri gitu ya. Plus terutama tentunya ya ke fungsi-fungsi tubuh di badan ya jadi lebih aktif, karena tadi kalau posisinya teman-teman itu tegak, pasti si energi lewat ke tulang punggung. Sementara tulang punggung itu kan segala macam lewat sana, saraf lewat sana, semua kendali otak juga lewatnya tulang punggung. Artinya kalau tulang punggungnya tersalurkan untuk macam-macam harusnya lebih support ya, lebih mendukung lah ya, ke ngimpleng kah, ke astral, atau ke ya self healing gitu ya. Nanti juga jadi lebih peka, pituitari juga lebih segala macam gitu. Nah, kenapa Kang sampai atas? Ya tadi supaya putarannya itu ke atas juga, ke kepala juga gitu ya. Harusnya sih teman-teman enakan sih tadi kalau saya mah. Ada yang tanya dulu lah daripada saya ngacoblak tuh jelas. Kalau ditanya tuh lebih lebih fokus saya jawabnya. Itulah kira-kira. Jadi latihan ini hari memang nggak ribet sih kalau konsepnya mah gitu. Cuman berat aja kalau bener nafasnya. Ada yang mau nanya dulu? Mangga. Boleh, siapa yang duluan? Ya, ini Kang mau tanya nih, kalau Iya, boleh. sekarang ini sering merasakan gerenyem-gerenyem dari badan ke kepala itu kenapa ya Kang? Uh, Sering arahnya merasa sel- dari arahnya bawah selalu ke sama, naik ke sama atas gitu. dari bawah ke atas. Itu walaupun nggak lagi latihan, itu lagi diam juga gitu, kerasa Hmm, kayak sing siremen gitu. sing siremen, oke. Okay. Nah, gitu. Itu ada dua sih, Kang. Kalau positifnya bisa jadi kita lebih peka ya, karena kan Ya, kalau sebetulnya orang peka itu kata saya nggak enak sih. Kok maksudnya nggak enak gimana? Sagala karasa. Jadi kalau misalkan ya orang lain mah eh, kena segitu tuh biasa aja, kalau orang peka mah kena segitu tuh lebay. Nah, tapi memang level peka ini perlu supaya nanti bisa dikendalikan. Jadi intinya mah biarin dulu, rasain terus dulu sampai ekstrimnya gimana, nanti badan kita akan belajar mengendalikan seberapa peka yang kita perlukan, kira-kira gitu. Ya, itu sih yang menurut saya sih kayaknya memang karena lebih peka. Eh, ada kasus-kasus juga di mana kadang-kadang kita tiba-tiba ngerasa gerenyam-gerenyam, tiba-tiba beng di sini, beng di mana. Kalau dia itu satu tempat dan itu misalkan ya, tiba-tiba nih lagi kita ngobrol, tiba-tiba ada beng di sini, gerenyam di sini doang gitu. Nah, kalau yang memang spesifik di satu tempat doang, terus misalkan gini, kita ngerasa ada gerenyam-gerenyam dari sebelah kanan, terus kita misalkan puter, kok gerenyam-gerenyamnya jadi di depan muka, jadi dari arah yang sama, itu biasanya ada serangan kalau yang kayak gitu. Nah, hmm. jadi kalau serangan tuh jelas gitu. Dari situ ya kalau kita muter ke situ gitu-gitu ya. Cuman kalau pas kita muter tetap di sebelah sini, kemungkinan besar ya pekanya itu. Coba di belajar diturunin, dinaikin gitu ya, gimana-gimana gitu. Tapi jadi bisa dua, antara peka dan karena kita peka, si energi-energi kerasa termasuk si kalau ada serangan gitu ya. Nah, nanti gimana sih bedanya antara serangan sama peka? Nah, itu mah harus harus ngerasain sendiri. Jadi nanti tahu gitu. Ya, dan Oh yang gini itu tuh kan gini gitu ya. Gitu ya. Oke. kalau dulu mah kalau udah ngobatin non medis itu saya nggak, nah cuek aja, nggak ada yang kerasa. Nah kalau sekarang mah kalau udah ngobatin non medis aduh banyak yang kerasa gitu kan sekarang mah. Oh ya bagus berarti Kang. Memang tahapnya gitu. Oh gitu ya. Tahapnya pertama mah sok tahu gitu ya, main jebret-jebret Iya. aja padahal tahanan bolong apa segala macam. Ah, bener. Terus karena kita terus nanti biasanya kita latihan jadi tahu. Nanti kadang-kadang kita jadi ada fase di mana kita jadi segala takut. Ini udah Ya, bener nggak? betul. Was-was gitu ya. Wah gitu Ya, ya.
Nah, nanti Ya, kalau ya. di fase itu apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita lagi diajarin cara nguatin proteksi sama ini, Kang. Ngebersihin setelah terapi. Itu penting. Jadi habis kita terapi, sekecil apapun kasusnya, kecil besar kan kita nggak tahu ya. Dan anggaplah Iya, kita kan ceritanya nggak peka banget. Kita nggak tahu ini kasus ternyata besar. Kayak bagi kita flu doang, taunya kan santet misalkan. Nah, kan suka gitu ya, cuman sakit iya. pusing, tahu-tahu jebret gitu kan ke kita. Orang jadi pusing juga gitu. Nah, yang habis kasus-kasus, pokoknya habis terapi, langsung biasain buat ngebersihin, entah pakai yang dipendarin, entah ditempelin ke tanah, niatin ke bawah gitu ya, latihan dulu. Itu mah wajib. Nah, Iya, nanti setelah fase itu terlewati, kita tahu, oh ini ketahan, ini nggak ketahan gitu ya. Nanti level berikutnya adalah kalau ada serangan besar yang tembus ke kita. Nah, itu juga pelajaran. Kenapa masih bisa tembus dan teman-temannya gitu. Nah, jadi memang iya. fasenya gitu, Kang, menurut saya. Jadi kalau orang nerapi itu nyantai, ada dua. Antara dia emang udah jago banget, atau dia nggak tahu apa-apa gitu. Itu aja. Hmm. Kalau dulu Gampang. mah memang tiisnya gitu kalau nerapi santet apa Hmm. juga bilang itu biasa-biasa. Kalau sekarang mah ada was-was, ada itu emang segala terasa Iya. sekarang. Ya, Yang fase 2 itu, Kang. ya. Nah, itu Itu perjalanannya pasti gitu. Semua ya, terapis ngalamin gitu kok. Oke, setelah oke. latihan di XAI gitu kan jadi rada-rada ada pekah. Kalau Ya dulu masih lumayan lah. dingin-dingin aja. Ya Nu gitu penting Kang, mah makasih Kang nu ya. penting mah amplopna nambah henteu kan gitu. Jarang Kang gitu. Ya, Oke. Yuk, ya, ada yang mau nanya lagi lanjutin. mungkin? Siap. Kang Heri Leo kayaknya tadi ya. Boleh? Ada satu orang lagi atau dua orang lagi yang mau nanya atau sharing boleh? Kang Belum? nanya Kang, Oh, boleh. saya Kalau Kang Syahrul. tadi untuk materi latihan kan kita kan ke arah ke atas ya, Hmm. kemudian tarik itu ke bawah, tangan kan mulai ke bawah tuh. Hmm. Pada kenyataannya tadi waktu latihan itu, waktu tarik napas itu baru seperempat lingkaran gitu kan, seperempat lingkaran itu napas sudah habis gitu. Bukan, Ah, tarikan itu sudah ah, full gitu. ah. Nah, kemudian yang dilakukan seperti apa gitu? Apakah di situ kita tahan, kemudian buang sambil satu siklus Oh, ya. gerakan seperti itu? Itu gimana Kang menyikapinya Kang? Oke. Kuncinya itu sebetulnya ada di yang awal ini, yang awal kan kita gini ya, tarik, tahan, yang 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada. Nah, di sini sebetulnya, ini saya mundur dulu ke latihan awalnya ya, bukan yang pas yang ini ya. Jadi ini buat teman-teman semua supaya teringat kembali. Jadi gerakan 4 perut, 4 dada ini, ingat kita itu di sini memang kita nyiapin energi, tapi secara teknis kita itu ngukur waktu penuh saya segimana kecepatannya. Kan pas di sini harus pas perentang, penuh, tek, langsung gitu. Gitu ya. Nah, jadi biasakan memang kita nyesuaiin sinkron antara kecepatan nafas dengan kecepatan si gerakan. Jadi kalau misalkan kita tariknya udah tahu nih, kita tariknya cepet, berarti gerakannya cepetin. Sampai sini. Jadi gerakannya wet gitu ke rada ke bawah. Gitu aja dulu awal-awal. Karena kalau kita di sini terus tarik terus buang di sini, gini, yang bukan bocor nafas ya. Yang nafas 2 kali itu kalau pas fase buang habis tarik tahan diam jebret gitu. Tapi kalau pas penuh narik itu susah. Nanti si polanya nggak kebentuk gitu ya. Jadi satu-satunya cara adalah kalau nariknya cepet, gerakan ke bawahnya cepetin. Tahannya naik, dep. Nah kalau pas buang misalkan ya, pas buang ke depan misalkan, habis gitu, karena emang padat, biasanya pas buang lebih padat kan. Nah boleh, barulah di sini, boleh tarik tahan, terus buang dorong lagi. Gitu ya, semoga kebayang ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau pertanyaan begitu, maka solusinya adalah cepetin gerakannya untuk sementara. Nanti lama-lama dengan kondisi nafas kita makin bagus, kita akan kerasa, oh pasnya itu sekian detik nih sampai sini. Jadi pas ke bawah, pas penuh. Pas tahan itu sampai sini. Pas di sini udah buang, gitu ya. Kira-kira gitu nggak ya? Nah, sehingga nanti sebetulnya orang yang nafasnya panjang sama pendek itu kelihatan dari si gerakannya. Kan gerakan itu sebetulnya ngebantu kita ngendali nafas. Kalau sinkron ya, makanya kita sinkronin supaya nanti, oh ini
dikit lagi nih. Jadi kita ada pengen dilamain dikit gitu ya. Kira-kira gitulah Kang, kira-kira. Jadi nanti kalau yang nafasnya panjang sama yang nafasnya pendek kelihatan pas digerakkan sebetulnya. Dengan syarat tadi sinkron. Nah, nanti tugas kita adalah, Kang, saya pendek, saya panjang, gak usah dibanding-bandingin orang A sama orang B. Kita mah kita, teman mah teman, gitu ya. Yang penting adalah hari ini kita sedikit lebih baik dari latihan sebelumnya. Kalau awalnya, tadinya sampai bawah itu 3 detik nih, sekarang 4 detik deh, gitu ya. Kan 4 detik di awal mah gampang. Kalau udah di tengah-tengah, udah nafas kelima, wah itu udah susah lagi kan. Nah, itulah Tapi perjuangan tadi kita Kang, masing-masing. maaf Ya, Kang, tapi tadi pada saat melakukan tarik nafas itu berat gitu. Jadi untuk kemungkinan mau nyampe ke bawah, ini kan terasa berat itu karena pas sudah di ah, atas, kan berat dia. Kita kan feel merasakan kalau misalnya dicepatin oke. gitu kan buyar konsentrasi Kang. Itu gimana Kang? Oke, oke, oke. Udah peka banget ya? Oke. Kela-kela. Dia buang harus ke atas. Berarti diam dulu. Berarti tahan dulu di sini, buang dulu di sini, tarik naikin lagi. Jadi tetap pas ke bawah, tetap pas tarik. Kalau udah peka banget ya, sampai udah mentok kan kadang-kadang udah kayak ditahan gitu. Ya udah gituin nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang pekanya belum maksimal, cepetin. Tapi kalau ini udah nggak bisa banget gitu, yang udah kan ada orang yang udah GCC, berarti udah lebih lebih bagus sih kalau gitu. Jadi dari sini dibuang dulu, tahan dulu, buang dulu, tapi diam, tetap pertahankan, tarik lagi, jebret lagi ke sini. Ya, oke. Udah bagus berarti Kang. Kalau tadi sampai nggak bisa, udah mentok gitu berarti bagus banget. Oke, sip, sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya lagi kalau kurang jelas. Kang Azari. Yuk, boleh. Kang Azari, Boleh. Ini di tangan saya, 2 tangan, waktu telapaknya dibuka, itu kesemutannya kayak berlawanan arah jarum jam, jadi kesemutannya berputar gitu. Baru malam ini kejadian. Jadi kayak kesemutannya muter mengelilingi tangan, mengelilingi. Ya, oke. Terus sama tengkuk bulu kuduk saya itu kayak kesemutan juga, tapi bukan yang kayak ketakutan, tapi kayak ada energi yang merayap gitu sampai ke tumit. Nice. Oke. Itu mau dari kaki juga kerasa berarti. Dari kaki juga terasa ada yang jalan. Sampai ke tumit kan. Itu kenapa ya Kang? Baru malam ini. Peka itu. Itu peka itu Kang. Peka. Ada yang gerenyam-gerenyam, ada yang padat, ada yang kayak nanti diusap, ada yang kayak di dalam, ada yang jalan. Beda-beda tiap orang teh. Ya udah, berarti udah bagus Kang. Terusin Kang. Nah, saran saya adalah ingat-ingat feeling yang tadi itu seperti itu. Nanti latihan berikutnya di awal udah langsung gitu. Jadi nanti latihannya cepet gitu ya. Jadi ingat-ingat bahwa latihan kita minggu ini itu nerusin latihan terbaik yang kemarin-kemarin. Jadi setiap latihan itu terus naik. Jadi tidak pernah kita mulai dari nol. Kita mulai dari kilometer terakhir lah kira-kira gitu ya kalau latihan mah. Udah bagus Kang kalau gitu mah. Sok coba diulik gerak. Nanti ada yang kesetrum kayaknya. Kalau yang gerenyam-gerenyamnya lebih kalau gerenyam-gerenyamnya lebih dominan, biasanya tipikal badannya nanti nyetrum gitu. Kayak kesetrum gitu. Jangan kaget aja, truk itu mah wajar aja kalau setrum. Oke. Itu baik, mungkin. Terima kasih Kang. Sama-sama. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa segala macam, dilanjut di grup ya. Nuhun pisan, mohon maaf tadi saya terlambat 5 menit. Kita tutup latihan ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya pasti ada yang salah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanallah. Nuhun, terima kasih. Minum sebelum istirahat. Semoga kita sehat selalu. Kalau mau nerapi, boleh tuh di grup. Mumpung makna energi masih gede. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke. Ya.